Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Hadirin hadirat ikhwatu iman rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah. Puji syukur kita persembahkan kehadirat Allah Rabbul Alamin. Pada malam ini kita semua bisa berkumpul kembali di Masjid Al-Muhajirin untuk mengikuti kajian rutin yang biasa kita selenggarakan pada Ahad malam Senin. Mudah-mudahan kajian ini sedikitnya memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat untuk menguatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam Senin yang ketiga, pembahasan kita melanjutkan tentang akidah Islam. Kalau tidak salah, pekan ketiga bulan lalu kita sedang membahas isi kitab-kitab sebelum Al-Quran. Yang sudah dibahas adalah isi dari Suhuf Ibrahim dan Taurat Musa. Tidak akan diulang kembali ya, silakan aja diingat-ingat. Kalau ingat syukur, kalau lupa ya harus istiqomah Pak untuk mengingat ya. Nah, malam ini kita melanjutkan tentang apa isi dari kitab Zabur. Kitab Zabur itu adalah kitab suci yang Allah turunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Nama lain Zabur adalah Mazmur, ya, sama Zabur atau Mazmur. Nah, apa isi kitab Zabur? Di sini saya kutipkan pernyataan dari Imam Qatadah, ya, seorang tabi'in yang dikutip dari tafsir At-Tabari, ya. Dia mengatakan bahwa wa ata Dauda Zaburon kunna nuhadisu du'aun ulimahu Daud dan seterusnya. Kata Imam Qatadah, Allah memberikan Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam, yang di dalamnya itu berisi doa-doa yang Allah ajarkan kepada Nabi Daud. Juga ada beberapa pujian dan sanjungan. Tidak ada pada kitab Zabur tentang hukum syariat halal dan haram. Tidak ada kewajiban-kewajiban dan tidak ada hukum-hukum syariat yang lainnya. Jadi kesimpulannya menurut Imam Qatadah bahwa kitab Zabur itu isinya hanya doa-doa atau pujian-pujian yang disampaikan oleh Nabi Daud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hukum-hukum syariat, tidak ada halal dan haram, tidak ada kewajiban-kewajiban dan hukum-hukum yang lain. Jadi kata Imam Qatadah, hukum syariat yang berlaku pada zaman Nabi Daud mengikuti syariat Nabi Musa alaihissalam. Bahkan kata beliau, nabi-nabi yang datang setelah Nabi Musa alaihissalam semuanya berhukum dengan kitab Taurat. Jadi walaupun ada Zabur, tapi isinya kan cuma sekadar pujian-pujian, ya semacam dikir-dikir, doa-doa, tidak ada hukum-hukum yang baru. Itu aja mungkin penjelasan singkatnya. Nah, kemudian yang keempat, Injil, Pak. Nah, Injil itu artinya kabar gembira, ya. Injil itu adalah kitab suci yang Allah turunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Nah, bagaimana isi kitab Injil? Ini menurut para ulama kita, Injil itu hampir semuanya mengikuti Taurat. Hanya beberapa hukum saja yang dimansuh atau yang diamandemen. Jadi hampir seluruh hukum-hukum Taurat itu masih ada dalam kitab Injil. Cuman ada beberapa yang dihapuskan. Nah, ini saya kira
tentang isi dari kitab Injil. Nah, kita lihat dalam Al-Quran pas surat Ali Imran 50 ya. Nah, ini tentang Al-Quran sebenarnya. Wa musaddiqon, maaf, tentang Injil Pak ya. Wa musaddiqon lima baina yadaya minat Taurah. Dan Injil itu ya yang aku terima kata Nabi Isa, isinya adalah membenarkan Taurat yang ada pada kalian. Jadi kitab Injil tidak menyalahi kitab Taurat. Wali uhilla lakum ba'dalladzi khurima alaikum. Tapi ada beberapa hal yang aku halalkan terhadap apa yang telah diharamkan kepada kalian sebelumnya. Wajitukum bi ayati mirabikum fattaqullaha wa atiun. Aku datang kepada kalian dengan ayat dari Rob kalian, maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Ini surat Ali Imran 50. Jadi menjelaskan bahwa Nabi Isa itu ketika menerima Injil, isinya itu hampir semuanya membenarkan Taurat. Hanya ada beberapa hukum yang diubah ya. Jadi ada beberapa makanan yang diharamkan kepada Bani Israel, kemudian oleh Nabi Isa menjadi dihalalkan, tentu dengan izin Allah Rabbul Alamin. Nah, kemudian apa isi kitab Injil itu sebenarnya? Sulit. Sekarang kita kan tidak bisa melihat, tapi kalau menurut Al-Quran, Al-Quran menegaskan yang terpenting. Nah, yang terpenting ada dua nih. Pertama, di dalam Injil itu disebutkan tentang sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai manusia terbaik. Ini dalam surat Al-Fat ayat 29 ya. Yang awalnya Muhammadur Rasulullah kan. Nah, ke bawahnya ada wa masaluhum fil Injil kazar'in akhraja syat'ahu fa azarahu pastaglado pastawa ala sukihi yujibu zuro'a liyagizo bihimul kufar. Ini Al-Fat 29. Nah, kata Al-Quran, perumpamaan mereka tentang sahabat Nabi di dalam Injil. Nah, jadi perumpamaan para sahabat Nabi dalam kitab Injil seperti benih yang mengeluarkan tunasnya. Kemudian tunas itu semakin kuat dan menjadi besar, tegak lurus di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan penanamnya karena Allah ingin membuat jengkel orang-orang kafir dengan mereka. Jadi menggambarkan tentang sahabat Nabi itu ibarat tunas-tunas yang tumbuh menjadi pohon yang kuat. Jadi generasi terbaik ya menurut Injil, Pak. Nah, kalau sekarang di dalam Injil yang sekarang beredar tidak ada, ini mungkin sudah dihilangkan oleh beberapa orang pembesar gereja, Pak. Yang kedua, nah ini yang kedua, terdapat penyebutan nama Nabi akhir zaman dalam kitab Injil itu. Ini lihat dalam surat As-Sof ayat 6, Pak. Wa id qala Isa ibnu Maryam. Dan ketika Isa bin Maryam berkata, ini catatan Pak dalam Al-Quran, kalau Nabi Isa itu disebut nama ibunya, Isa ibnu Maryam. Tapi kalau Nabi lain nggak disebut. Termasuk Nabi Muhammad pun tidak ada. Muhammad bin Abdullah ada nggak di Quran? Enggak. Nabi Musa, Ibrahim enggak. Tapi kalau Isa itu pasti ibnu Maryam. Isa putra Maryam. Ini alasannya ada dua, Pak. Alasan pertama, Nabi Isa itu tidak punya ayah. Ya. Yang kedua, Nabi Isa hanya punya ibu kan. Jadi ibu punya, ayah tidak. Maka dinisbahkan kepada ibunya. Isa ibnu Maryam. Memang ada, Pak, di dalam sejarah orang-orang Kristen, Maryam itu punya suami namanya Yusuf. Tapi ketika Nabi Isa lahir, itu Maryam belum menikah dengan Yusuf, belum, Pak. Jadi bapak tirinya lah Yusuf itu. Makanya dinisbahkan Isa ibnu Maryam. Juga yang ketiga sebagai tambahan ini sebagai koreksi terhadap keyakinan orang Nasrani yang mengatakan Isa itu adalah anak Allah. Nah, ternyata
ibnu Maryam, Pak, putra Maryam. Ini. Maka dalam surat As-Saff ayat 6 juga wa id qala Isa ibnu Maryam. Dan ketika Isa putra Maryam berkata, nah, ini berkata ada dalam kitab Injil yang asli. Ya, apa kata Isa itu? Ya Bani Israel, hei Bani Israel, ini Rasulullahi ilaikum. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah untuk kalian. Musaddiqon, yang membenarkan lima baina yadaya minat Taurah, membenarkan Taurat yang ada pada kalian, tidak menyalahi kan. Kemudian wa mubasyiron, dan menyampaikan kabar gembira birasulin, tentang adanya seorang rasul yakti, yang akan datang mimba di setelah aku, ismuhu Ahmad, yang namanya Ahmad. Ahmad itu nama lain dari Muhammad, itu nama lainnya. Nah, ini yang menarik hadirin, dalam ayat yang mulia ini ada beberapa penegasan. Yang pertama, bahwa Nabi Isa itu adalah rasul, nabi ya, bukan Tuhan atau bukan anak Tuhan, tapi nabi rasul dari kalangan manusia. Satu. Yang kedua, disebutkan bahwa Nabi Isa itu diutus untuk siapa? Bani Israel saja, bukan untuk seluruh umat manusia. Jadi kalau ada orang Sunda, orang Jawa, orang Madura yang mengatakan aku pengikut Yesus, keliru. Emang Bapak orang Yahudi? Bukan orang Garut. Bapak orang mana? Saya orang Solo. Orang mana Bapak? Saya orang Pamekasan, Madura. Wah, keliru. Tapi kalau orang sana, orang Tel Aviv ya, itu silakan. Walaupun itu udah kadaluarsa, sudah lewat waktunya. Jadi ini, ya Bani Israel, Bani Israel, aku adalah Rasul ilaikum, untuk kalian. Nabi Isa bukan Rasul untuk orang Sunda, orang Jawa, orang Madura, orang Batak, bukan, tapi untuk Bani Israel. Terbatas kan? Terbatas waktunya juga, masanya, tempatnya. Pada waktu itu untuk Bani Israel. Nah, kemudian yang berikutnya, Injil yang beliau bawa tadi udah jelaskan, musaddiqol lima baina yadaya minat Taurah. Isinya membenarkan Taurat yang ada pada kalian, tidak menyalahi. Nah, yang ketiga, aku datang sebagai apa? Mubasyir. Mubasyir itu pemberi kabar gembira. Apa? Birasulin, tentang seorang rasul, yati mimba di, yang datang setelah aku. Nah, disebutkan namanya ismuhu Ahmad. Rizwandi, bukan. Namanya Ahmad, Pak. Itu nama lain dari Muhammad. Nah, oh iya, walaupun ayat ini suka disalahgunakan oleh orang-orang Ahmadiyah kan. Oh, jadi ternyata yang disebutkan tuh bukan Muhammad, tapi Mirza Ghulam Ahmad. Ini bukan Mirza, Pak, Ahmad aja. Yang ternyata itu nama lain dari Nabi Muhammad SAW ya. Nah, ini menarik Pak, surat As-Saff ayat 6. Ya, sekarang ini kalau kita lihat Injil yang ada sekarang, di dalam Injil yang ada sekarang tuh ada 4 kan Pak? Ada Injil Matius, ada Injil Yohanes, Lukas, dan Markus. Markus pernah jadi kiper Persib dulu Pak. Markus ya. Itu tidak ada nama Muhammad secara lengkap atau Ahmad. Padahal di sini kata Quran ada. Bagaimana sebenarnya? Ternyata itu udah dihapus. Udah dihapuskan di dalam kitab yang 4 itu kan Injil itu karangan manusia. Jadi Yohanes menulis tentang Injil, Matius menulis menurut versi mereka. Ya ibaratnya seperti hadis Bukhari lah. Jadi Matius itu seperti Bukhari ya, Markus seperti Muslim, menulis kitab hadis tentang Nabi kita kan. Itu kan ya, jadi catatan mereka tentang Nabi Isa, kesaksiannya. Dan ternyata, nah yang menarik ya, keempat orang ini itu belum pernah berjumpa dengan Nabi Isa. Imam Bukhari juga nggak ketemu dengan Nabi Muhammad, tapi ada jalurnya Pak, ada sanadnya. Tapi kalau misalkan dari Matius ke Nabi Isa itu nggak ada sanad, nggak ada periwayatannya. Ujuk-ujuk nulis saja, ini dari mana? Ini kan
Kalau dalam ilmu hadis itu dhaif semua, Pak. Jadi kalau kita tinjau apa Injil yang 4 menurut ilmu hadis umat Islam itu munkoti, terputus. Tidak ada sanad, dianggap palsu. Nyeri hati kan ya? Iya, menyakitkan menurut kita kan. Kalau kita kan Al-Qur'an ada sanadnya mutawatir, Pak ya. Hadis-hadis ada sanadnya. Maka dalam Islam itu ada hadis yang sahih, ada yang dhaif, bahkan ada yang palsu. Sementara di mereka itu dianggap semuanya sahih mungkin ya. Itu, Pak. Nah, sebenarnya ya, ini kita buka kartu aja, Pak ya. Jumlah Injil-Injil yang beredar itu, ini menurut mereka sendiri, itu jumlahnya puluhan, Pak. Bukan 4. Tapi sekian banyak itu dianggap Injil yang tidak sesuai dengan syarat. Maka dibuang, yang 4 yang diterima, yang lain ditolak. Nah, salah satu Injil yang ditolak itu namanya ada Injil Barnabas. Ternyata dalam Injil Barnabas itu ada penyebutan nama Ahmad. Saya punya tuh Injil Barnabas, ada sebut Ahmad seperti surat As-Saff ayat 6 ini. Ya boleh jadi itu masih benar. Sementara yang 4 itu tidak ada. Makanya Injil Barnabas itu oleh orang-orang Nasrani itu ditolak sebab isinya katanya bertentangan dengan doktrin. Sebab kalau diterima ya bubar, Pak. Mereka masuk Islam semua harusnya. Ya kalau diterima kan ada Nabi akhir zaman Muhammad, mereka masuk Islam semua. Bubar kan. Nah supaya tidak bubar, ditolak Injil Barnabas itu. Itu Pak, supaya tahu saja Pak ya. Nah ini ada 2 ya. Jadi pertama tentang penyebutan sahabat Nabi. Yang kedua tentang penyebutan nama Rasul. Terakhir namanya adalah Ahmad alias Muhammad. As-Saff ayat 6. Nah kemudian ikhwat iman, nah kita tambahkan lagi Pak. Dalam surat Al-A'raf 157. Nah, Al-A'raf 157 mengatakan alladzina yattabi'una rasulan nabiyal ummi alladzi yajidunahu maktuban indahum fit taurati wal injil. Dan orang-orang yang mengikuti rasul yang ummi. Ini tentang orang beriman ya, mengikuti rasul yang ummi, yaitu yang tidak bisa baca dan tulis, yang mereka dapati namanya tertulis di dalam Taurat dan Injil. Jadi menurut Al-A'raf itu dikatakan bahwa dalam Taurat Injil itu ada nama Muhammad atau Ahmad. Kalau yang asli, nah yang sekarang beredar itu tidak ditemui ya. Kemungkinannya mungkin sudah dibuang, Pak. Nah, ini. Ya, baik kita lanjut Pak ya. Nah, kita akan melihat sekarang bagaimana kondisi kitab-kitab suci yang sekarang ada selain Al-Quran, Pak ya. Nah, ini disebutkan mana, Pak ya? Nah, ini. Kitab suci yang sekarang beredar itu, ya, tentu maksudnya yang Taurat, Injil, Zabur. Ada juga kitab suci seperti Weda, seperti apa? Chandrapit, Pak. Bhagavad Gita, itu kitab suci orang Hindu, orang Buddha. Itu apakah ada? Ternyata itu di luar yang disebutkan. Yang ada Taurat, Injil, Zabur saja. Ya, itu Pak. Tuh Bapak hafal ya Pak. Dalam ilmu agama-agama lain itu ada. Nah ternyata kitab suci yang sekarang ada itu Pak tidak terlepas dari tadi penyimpangan. Nah penyimpangannya pertama ada ayat-ayat yang mereka lupa. Wah sulah kalau sudah lupa mah berat Pak, lupa nih. Ini ada keterangan dalam surat Al-Maidah 13. Wa nasu hadzam mimma dzukirubih. Dan mereka sengaja melupakan sebagian apa yang mereka telah diperingatkan dengannya. Jadi mereka lupa atau melupakan, pokoknya jadi tidak ingat. Ini surat Al-Maidah 131. Jadi kalau misalkan sekarang itu ternyata isinya banyak yang ngaco, ya karena banyak yang lupa mereka. Yang kedua, nah ada yang mengubah
mengubah beberapa redaksi. Jadi kalimatnya itu dirubah sedikit-sedikit. Ini kalau dirubah Pak, ini seperti intonasi aja dalam kalimat. Kalau dirubah kan bisa lain, hadirin. Ya, misalkan ayah saya memukul anjing, diganti intonasi ayah saya memukul anjing, beda kan Pak? Nanti Bapak jadi tersinggung kan ya? Pada ayah saya memukul anjing, intonasi diganti ayah saya memukul anjing, itu kan beda kan Pak? Ini contoh Pak. Itu koma, kalau pakai koma aja, pakai koma jadi anjingnya pakai koma lain kan Pak? Jadi yang mukulnya ayah saya, mukul naon, mukul tembok, mukul pohon pisang. Siapa anjingnya? Ya yang diajak bicara. Seperti ngambek diajak ngomong. Tapi kalau misalkan tanpa koma, ayah saya mukul anjing, oh anjing itu pukul. Karena anjingnya misalkan maling daging, siapa? Ini contoh Pak. Nah jadi itu teksnya tetap, tapi ada perubahan. Ya perubahan titik komanya, perubahan tanda baca itu menjadi berubah maknanya. Jadi Quran menyebutkan pada surat An-Nisa ayat 46. Minal ladina hadu yuharrifuna kalima amma wadihi. Orang-orang Yahudi mereka mengubah perkataan dari tempat-tempatnya. Jadi dirubah-ubah. Siapa nih orang Yahudi? Orang Yahudi itu Bani Israel, itu umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Daud, dan umatnya Nabi Isa. Jadi sama umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, orang Yahudi, orang Nasrani itu kan telah mengubah-ubah perkataan dari tempatnya. Jadi pertama adalah mereka lupa atau sengaja melupakan. Yang kedua mengubah teks, ya, mengubah perkataan. Yang ketiga, nah itu menyembunyikan sebagian ayat. Ya boleh jadi nama Muhammad pun disembunyikan Pak, dihapus ya, disembunyikan dari yang asli. Nah, ini di dalam Al-Qur'an Pak, surat Al-Maidah 15. Ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tuhfuna minal kitab wa ya'fu an katsir. Hei ahli kitab. Nah, ini ayat ini turun di Madinah, Pak. Ini seruan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Hei ahli kitab, sesungguhnya telah datang kepada kamu Rasul kami, itu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, menjelaskan kepada kamu banyak dari isi kitab yang kamu sembunyikan. Tuh, Quran terang-terangan yang kamu sembunyikan. Oh, Allah tahu, ya Maha tahu Allah kan. Dan banyak pula yang dibiarkannya. Nah, jadi ini ayat ini menjelaskan ternyata orang-orang Yahudi itu telah menyembunyikan beberapa ayat dalam Taurat, juga dalam Injil. Ya termasuk yang tadi itu apa, nama Ahmad pun disembunyikan oleh mereka. Ini. Kemudian nah, yang lain hadirin sekalian, mengarang ayat-ayat baru. Ini bikin Pak, bikin ayat-ayat yang baru yang tidak ada asalnya. Bikin hadis palsu kalau kita maya. Ini ada Pak di Quran surat Al-Baqarah 79 dikatakan gini, fawailul lil ladzina yaktubuna kitaba bi aidihim summa yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi samanan qalilan fawailul lahum mimma katabat aidihim fawailul lahum mimma yaksibun. Maka celakalah orang-orang yang menulis kitab suci dengan tangan mereka lalu mengatakan ini datang dari Allah, padahal bukan dari Allah. Celakalah atas tulisan mereka dan celakalah atas usaha yang mereka kerjakan. Nah ini hadirin, jadi bentuk-bentuk kesengajaan orang-orang Bani Israel untuk memanipulasi kitab suci, baik itu Taurat, Zabur ataupun Injil. Dan ternyata kenapa Allah membiarkan? Ya karena kitab-kitab itu
tidak untuk umat manusia seluruh masa, tidak untuk manusia akhir zaman. Karena untuk orang-orang zaman sekarang itu Al-Quran yang harusnya dijadikan pedoman, bukan kitab yang itu. Kalau Al-Quran insya Allah Pak akan terjaga dari beberapa penyelewengan. Nah baik Pak, sekarang kita masuk kepada beberapa keistimewaan Al-Quran dibandingkan kitab suci sebelumnya. Apa kelebihan Al-Quran dibanding dengan Taurat, Injil, Zabur? Banyak. Satu Pak, walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal mim mudakir. Sungguh kami telah mudahkan Al-Quran untuk pelajaran. Adakah orang yang mau mengambil pelajaran itu? Kata Imam Al-Qurtubi dalam tafsir Al-Qurtubi, itu ada dua sisi ya tentang ayat ini. Jadi dimudahkan Quran untuk pelajaran. Pertama katanya Al-Quran mudah untuk dihafal. Makanya menghafal Al-Quran bukan perkara yang asing. Sejak zaman Nabi, sahabat sampai zaman sekarang banyak umat Islam yang hafal Al-Quran. Imam Syafi'i Pak, usia 7 tahun sudah hafal 30 juz. Kita 70 tahun juz 30 nggak hafal-hafal. Beda seletik ya. Beliau usia 7 tahun hafal 30 juz. Kita 70 tahun juz 30 sulit dihafal. Ini. Sedangkan kitab yang lain, memang ada riwayat Pak di dalam kitab tafsir Qurtubi dikatakan bahwa ada beberapa orang sahabat Nabi Musa seperti Yusha bin Nun. Ini kalau Bapak baca surat Al-Kahfi ya, wa'id qala Musa lipatahu kan, ketika Musa berkata kepada pemuda yang menjadi asistennya itu namanya Yusha bin Nun. Yusha bin Nun itu katanya hafal kitab Taurat. Yusha bin Nun. Kemudian Nabi Harun juga itu kan partner Nabi Musa itu hafal kata kitab Taurat. Kemudian Uzair, Nabi Uzair juga hafal kitab Taurat. Tapi hanya itu saja. Yang lainnya umat-umat yang biasanya nggak ada yang hafal. Kalau Injil, Zabur tidak ada riwayat siapa yang hafal. Baik dulu ataupun sekarang. Al-Quran bagaimana? Ini sejak zaman Nabi jelas hafal ya, para sahabat. Sampai kita mengenal ada istilah kunut nazilah Pak ya. Itu kunut nazilah itu peristiwa yang sangat dahsyat. 70 orang sahabat Nabi yang hafal Quran dibantai oleh orang-orang kafir kan Pak ya. Itu 70 tuh yang dibantai, sisanya masih ada. Jadi banyak, belum zaman tabi'in sampai zaman sekarang juga ada kan, ada pesantren khusus tentang tahfidz, pesantren untuk khusus menghafalkan Al-Quran. Dan ternyata berhasil orang-orang menghafal Al-Quran. Dan menariknya hadirin, yang menghafal Quran itu banyak bukan orang Arab. Banyak orang yang bahasanya Sunda, Jawa, Batak, Bali, Pak, bukan bahasa Arab. Mereka nggak ngerti bahasa Arab, tidak mengenal isim fi'il harap, tapi ternyata hafal Al-Quran. Ya Pak ya. Ya kalau kita mah isim fi'il tidak bisa, Quran seperti hafal kan Pak, itu biasa, wajar kan Pak. Ini mereka tidak tahu bahasa Arab tapi hafal Quran. Ini memang sudah dirancang oleh Allah yang Maha Kuasa, Al-Quran dimudahkan untuk dipelajari, pertama untuk dihafalkan. Yang kedua kata Imam Qurtubi, sisi yang kedua adalah Al-Quran itu mudah dipahami isinya oleh semua orang dengan beragam tingkatan kemampuan berpikir. Jadi banyak bahkan Pak kisah-kisah orang masuk Islam itu membaca Al-Quran terjemahnya. Dia nggak bisa baca Quran dalam teks Arabnya tapi terjemahnya. Saya pernah baca di dalam tafsir Al-Azhar, Buy Hamka itu pernah mengisahkan ada seorang pelaut orang Jerman Pak. Orang Jerman itu yang hobinya adalah membaca buku, kutu buku. Jadi kutu buku itu artinya dengan buku bergaulnya tidak pernah berhenti.
Nah, ketika ia itu di tengah lautan lepas untuk menghilangkan kejenuhan, dia baca buku-buku yang beragam. Salah satunya ada terjemahan Al-Quran berbahasa Jerman. Nggak tahu Quran ya, ini pelaut langsung aja baca, ini buku apa bagus nih. Pasti baca ternyata ada penjelasan tentang lautan dalam Al-Quran. Tentang lautan banyak Pak ya? Tentang lautan di Quran. Nah, dia tanya-tanya kepada orang-orang yang tahu ternyata itu Al-Quran, kitab suci yang turun kepada Muhammad. Tanya, di mana Muhammad tinggal? Ya, dia tinggalnya lahirnya di Mekah, meninggal di Madinah. Apakah pernah Muhammad itu jadi pelaut? Belum pernah. Jangankan pelaut, ke laut Getara. Jadi Riyadh apa sekarang Jeddah ya. Jeddah kan pantai Pak ya. Itu Nabi belum pernah ke Jeddah Pak untuk mancing di laut atau berlayar. Nabi itu belum pernah ke pantai, apalagi jadi. Tapi ternyata Al-Quran yang beliau terima itu mengupas tentang lautan. Seolah-olah Nabi ngerti banget. Nah, si pelaut Jerman itu berkata, kalau begitu dari mana ya Muhammad tahu tentang lautan begitu dahsyat? Kalau saya mah tiap hari di laut, wajar. Ini Muhammad. Wah, ini pasti bukan tulisan dia, pasti tulisan yang mengutusnya. Itulah Tuhan. Masuk Islam. Ini membaca tentang laut ya. Ini hadirin contoh. Misalkan ada ilmuwan juga, ada ilmuwan, Pak. Ilmuwan, misalkan ahli astronomi kan, membaca ayat-ayat tentang jagat raya. Itu ada yang jadi mu'alaf masuk Islam. Jadi sisi yang kedua, Al-Quran mudah itu bukan dihafalkan tapi dipahami kandungannya oleh semua orang dengan beragam tingkatan cara berpikir. Ya termasuk orang-orang yang tidak bisa bahasa Arab, bahkan tidak bisa membaca tulisan Arab, tapi bisa mengambil pelajaran. Yang pertama Pak. Yang kedua, nah kelebihan Al-Quran yang kedua dibanding kitab suci yang lain adalah Al-Quran itu sebagai mukjizat. Apa itu mukjizat Pak? Kalau diartikan secara bahasa, mukjizat itu artinya sesuatu yang melemahkan. Maksudnya melemahkan orang-orang yang menentang. Jadi orang-orang yang menentang kenabian akan merasa lemah untuk menentang. Dia mengakui itu nabi, itu rasul, itu namanya mukjizat. Dan kata Ibnu Katsir, dia mengatakan, kata Ibnu Katsir, mukjizat setiap nabi sesuai dengan zamannya ketika nabi itu diutus. Nah, misalkan Pak, pada zaman Nabi Yusuf alaihissalam, itu banyak orang-orang yang jago untuk menakwilkan mimpi. Misalkan mimpi dipacok orai, bakal baduit. Itu Pak tuh mimpi ngompol, base Pak, jemlong bener mah ya. Kalau di kita mimpi mata kita sakit, bakal menangis. Mimpi mata kanan sakit, bakal banyak rezeki. Itu mah takwil mimpi. Itu jago-jago pada zaman Nabi Yusuf. Tapi ketika raja mimpi, raja Mesir mimpi kan Pak? Melihat apa Pak? Melihat ada 7 sapi yang gemuk dimakan oleh 7 sapi yang kurus. Apa itu takwilnya? Nggak tahu lah. Nggak ada yang bisa. Nabi Yusuf yang bisa menampilkan. Itu mukjizat Nabi Yusuf Pak. Sehingga banyak orang beriman kepada risalah yang beliau bawa. Pada zaman Nabi Musa, itu orang-orang sangat suka dengan sihir. Sihir Pak. Sampai orang-orang yang dekat dengan Fir'aun kan, itu bisa melemparkan tali, langsung kelihatan jadi apa? Jadi ular. Tali, tongkat jadi ular. Kalau kita mah tongkat dialungkan, tongkatnya anger. Tali anger, tali kan. Ini bisa Pak. Nah, Nabi Musa ternyata ketika beliau melemparkan tongkatnya, jadi ular beneran. Teman. Kalau sihir makan ketika tongkat dilemparkan, tetap aja Pak, tongkat. Tapi kelihatan oleh orang awam, ular. Kalau Musa melemparkan tongkat, jadi ular beneran. Yang menelan ular-ular buatan tukang sihir. Itu mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Pada zaman Nabi Ibrahim, itu banyak orang yang mengulik Pak ilmu kekebalan. Misalkan ya dibakar kuat, semenit saja mah tutung Pak.
Nah, Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke dalam api yang menyala, beliau itu tidak sedikit pun terluka ataupun terbakar. Nah, itu jadi mujizat itu, kata Ibnu Katsir, Allah berikan kepada Nabi sesuai dengan zamannya. Saya tambahkan Nabi Isa, Pak. Zaman Nabi Isa itu orang-orang sangat pandai dalam mengobati penyakit. Penyakit apapun ya itu orang-orang pandai mengobati, ilmu ketabiban, kedokteran. Tapi tidak ada yang bisa menyembuhkan orang buta. Tidak ada yang bisa menghidupkan orang mati. Nabi Isa yang tampil. Nah, pada zaman Nabi Muhammad SAW, orang-orang Quraisy itu sangat berbangga-bangga dengan kemampuan retorika, berbahasa, bersyair. Orang yang kemampuan bersyair tinggi itu dianggap orang terhormat, orang hebat. Nah, Al-Quran turun itu dengan bahasa yang melebihi hebatnya syair-syair orang Arab. Dan ditambahkan nanti di dalam kajian mujizat Al-Quran, pertama bahasanya kan, bahasanya itu melebihi bahasa biasa lah, bukan prosa, bukan puisi, tapi keindahannya itu bisa menyentuh pikiran, perasaan, dan bisa menggerakkan orang berbuat. Dan itu Al-Quran, bahasa Al-Quran indah ya, dalam isinya. Nah, kemudian yang kedua, Al-Quran itu Pak, isinya nih dari segi isi itu banyak memuat sejarah masa lalu yang akurat. Ini contoh Pak, contoh yang menarik itu di dalam surat ini, surat apa? Surat Yunus Pak. Ayat 90-an itu dikisahkan ketika Nabi Musa dan Bani Israel Pak dikejar Fir'aun. Beliau kan membelah lautan dengan tongkat Pak ya, mujizatnya kan. Nah, kemudian ketika Musa itu sudah sampai ke seberang sana, Fir'aun dan kawan-kawan tenggelam di tengah laut. Badan Fir'aun kan tenggelam dan ternyata Pak tidak ditemukan jasadnya. Itu sejarah mengatakan tidak ditemukan di mana Fir'aun itu jasadnya itu mampir, terhempas di mana. Nah, baru pada abad 19 itu ditemukan jasad Fir'aun. Ternyata jasadnya masih utuh. Nah, itu sekian ribu tahun itu tidak ada berita di mana jasad Fir'aun. Tapi Quran Pak, pada abad keberapa Quran tuh? Abad ke-7 Masehi ya. Quran itu menyebutkan bahwa fal yauma nunajika bibadanika. Pada hari ini kami selamatkan jasad engkau Fir'aun. Jadi kata Quran Bapak, Fir'aun teh jasadnya selamat, tidak hancur. Tapi tidak ada yang tahu di mana itu. Ternyata abad 19 ada penemuan. Nah, ini kan menyingkap rahasia masa lalu tentang jasad Fir'aun. Kemudian yang ketiga, Pak, salah satu mujizat Al-Quran itu adalah isinya, ya ini yang menarik, banyak menyampaikan informasi yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan yang pada saat itu belum terpikirkan, sekarang baru orang bisa mengungkapkan rahasia di balik itu. Ya seperti saya pernah menjelaskan tentang hujan, Pak ya, tanah hujan, wassama'i fatori, demi langit yang mengandung hujan. Bukan itu. Wassama'i dzati roj'i, punten Pak ya, demi langit yang mengandung hujan. Itu roj'i itu sebenarnya maknanya apa Pak? Sesuatu yang kembali lagi. Nah, hujan itu kembali lagi, maksudnya air hujan itu bolak-balik Pak. Dari atas ke bawah, naik lagi ke atas Pak ya. Itu namanya siklus hujan. Yang baru sekarang orang mengerti. Dulu pada ayat ini turun tidak ada yang tahu tentang siklus hujan. Nah, inilah mujizat Al-Quran. Jadi menjelaskan Al-Quran ini memang wahyu Allah, tidak mungkin tulisan dari Muhammad. Itu yang kedua, Al-Quran sebagai mujizat. Nah, yang ketiga, Al-Quran itu adalah sebagai muhaimin. Dia pernah jadi wapres Pak ya, nggak jadi kan muhaimin? Iskandar Pak ya. Apa itu muhaimin? Itu penguji Pak. Jadi Al-Quran itu sebagai penguji kebenaran kitab-kitab sebelumnya. Ini dalam surat Al-Maidah 48. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi
musaddiqal lima baina yadaihi minal kitabi wa muhaiminan alaihi. Dan kami turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang ada sebelumnya, dan juga sebagai muhaimin, Iskandar ya, sebagai penguji kitab-kitab yang selainnya. Jadi untuk menguji kebenaran kitab-kitab yang lain itu Al-Quran. Contoh Pak ya, contoh Pak, di dalam kitab Injil yang sekarang ada dipegang oleh orang Nasrani, itu ada 2 ayat yang berbeda. Ayat yang pertama mengatakan, aku diutus oleh Bapakku kepada domba-domba sesat dari Bani Israel. Jadi dianggap domba apa? Jadi ini ayat ini menegaskan Nabi Isa diutus kepada siapa? Bani Israel. Nah, tapi pada ayat yang lain katanya ketika Nabi Isa akan naik ke langit, peristiwa kenaikan Yesus Kristus itu berkata kepada muridnya, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku, baptislah mereka dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Artinya ini perintah untuk menyebarkan Injil ke seluruh dunia. Ini kan bertentangan ya. Mana yang benar Pak? Yang pertama, sebab Quran tadi surat As-Saff ayat 6 mengatakan Rasul untuk Bani Israel, ya. Jadi kalau ayat Injil yang mengatakan jadikan semua bangsa menjadi muridku, baptislah mereka, itu ternyata ayat palsu. Yang benar yang tadi, aku diutus untuk domba-domba sesat dari kalangan Bani Israel, itu yang benar. Ini muhaimin Pak, sebagai penguji ya, mana yang benar. Dan yang keempat, yang terakhir hadirin, nah, ada waktu yang keempat, Al-Quran terjaga keasliannya. Jadi originalitasnya terjaga. Beda dengan yang tadi kan, kalau Taurat, Zabur, Injil, sebagian ada yang dilupakan, sebagian dirubah, sebagian membuat yang baru, sebagian mencampurkan kan Pak ya. Kalau Al-Quran tidak ada sedikit pun perubahan, penambahan, pengurangan. Dijamin di dalam surat Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Hafidun. Jadi terpelihara sampai akhir zaman. Kenapa demikian? Karena Al-Quran itu adalah kitab suci untuk orang-orang sampai akhir zaman. Kalau Taurat, Injil, Zabur sekarang tidak ada yang asli, karena memang sudah tidak layak untuk dijadikan pedoman. Kalau Al-Quran, karena pedoman untuk sepanjang zaman, pasti terjaga keasliannya. Ini hadirin, sekarang kalau Quran dibakar seluruhnya, jangan Pak ya, tidak ada Quran lagi, dibakar seluruhnya. Kemudian semua software Quran juga dirusaklah. Insya Allah Pak, jangan khawatir. Kenapa? Mulai bisaeun Pak. Artinya dalam waktu singkat akan muncul lagi Quran. Kenapa? Quran tersimpan dalam hafalan umat Islam. Yang tadi yang banyak menghafal itu. Ini terpelihara. Tapi kalau kitab yang lain dihilangkan, jangan hilang Pak. Itu pernah ada seorang pendeta ditantang. Coba Anda diberi waktu 1 bulan, hafalkan 10 lembar. Ada yang mau Pak? Ditantang pendeta, coba hafalkan kitab kamu 10 lembar sebulan. Kata seorang ustadz Pak, ditantang. Apa kata mereka? Kami tidak biasa menghafal. Ah, tidak bisa, tidak bisa. Pak. Menolak tuh. Ini berarti tidak bisa dihafalkan. Tapi kalau ustadz mengatakan, saya mah sebulan sok 10 juz bisa hafal. Kata mereka, ya itu mah bukan tradisi kami katanya. Ya, kumadinya apa ya? Saya kira ini Pak kajian kita malam ini. Insya Allah satu lagi pertemuan tentang kitab suci. Kita akan menjelaskan tentang bukti-bukti otentisitas Al-Quran Pak ya, secara ilmiah dan secara akliyah dan nakliyah insya Allah pada bulan depan. Demikian, semoga bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.